Shalom jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema setia melayani walaupun mengalami kesulitan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kehidupan kami yang mengarahkan kami pada jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan sinode kepada kita, yaitu setia melayani walaupun mengalami kesulitan. Mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan gagah perkasa. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kesetiaan adalah hal yang sangat berharga, dan Allah sangat menginginkan supaya orang-orang yang mengasihi Dia setia untuk melayani Dia. Ketika kita berada di dalam keadaan yang enak, berada di dalam keadaan yang baik, mungkin mudah bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita berada di dalam pergumulan, berada di dalam persoalan kehidupan, di situ kesetiaan akan menguji kita. Apakah kita sungguh tetap setia kepada Tuhan? Ataukah mungkin kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan orang lain? Setiap kita di dalam kehidupan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan bagi semua hamba Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk melakukan pekerjaannya, tetapi juga untuk setia dan tekun melakukannya sampai panggilan Tuhan itu selesai kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari pelayanan Nabi Yeremia. Bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia mengalami berbagai-bagai kesulitan di dalam pelayanannya. Mari kita mau melihat tentang pribadi Nehemia. Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan ketika usianya masih sangat muda. Ia adalah anak imam di Anatot yang bernama Hilkiah. Sebagai anak seorang imam atau anak sebagai seorang hamba Tuhan, maka tentunya di dalam kehidupan Yeremia ia menyaksikan semua pergumulan pelayanan yang dihadapi oleh orang tuanya, dan bagaimana sikap bangsa Israel, umat Allah yang keras kepala dan tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman saya ketika suatu saat saya ditempatkan untuk melayani anak-anak muda, khususnya anak-anak hamba Tuhan, betapa saya merasakan bagaimana sakit hati, kekecewaan, dan pergumulan yang mereka alami sebagai anak-anak hamba Tuhan, di mana mereka dituntut untuk memiliki kesalehan hidup sama seperti orang tua mereka. Di sisi lain, bagaimana mereka juga mengalami kekecewaan terhadap sikap beberapa jemaat, sesama pelayan Tuhan, majelis jemaat, terhadap pelayanan orang tua mereka yang mereka sayangi dan mereka banggakan. Kadang-kadang orang memperbincangkan tentang pelayanan orang tua mereka tanpa menyadari kalau anak-anak itu ada di sekitar mereka. Di usia mereka yang masih muda, mereka dengan tegas berkata kepada saya, "Kak, aku gak mau jadi pendeta, aku gak mau jadi hamba Tuhan. Kok gak ada enak-enaknya ya? Udah hidup sederhana, nanggung pergumulan jemaat, diomongin lagi." Bahkan ada seorang anak yang pernah berkata kepada saya, "Kak, aku heran ya Kak, orang tua aku kan berpendidikan dan sudah bekerja dengan baik. Kenapa ya mau meninggalkan semuanya dan jadi hamba Tuhan? Kalau gak jadi hamba Tuhan kan mungkin hidup kami lebih nyaman daripada sekarang. Dulu kami sudah punya ini dan itu. Sekarang kita harus hidup sangat sederhana." Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari keadaan bangsa Israel di dalam pelayanan Yeremia, bagaimana mereka hidup sekehendak hatinya sendiri dan membuat agama hanya sebagai rutinitas belaka,
hanya sebagai sesuatu yang wajib mereka lakukan secara teknis, tetapi tidak mereka amalkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya berpikir bahwa sebagai anak seorang hamba Tuhan, tentunya Yeremia juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan serta kekecewaan seperti yang dialami oleh anak-anak hamba Tuhan tadi. Saat ini kita mau merenungkan tentang kesetiaan Yeremia dalam melayani walaupun mengalami berbagai kesulitan. Hal pertama yang mau kita renungkan adalah panggilan pelayanan Yeremia. Mari kita baca dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 4, 5, 6 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-10, ketahuilah bahwa pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil Yeremia menjadi hamba Tuhan ketika usianya masih muda. Kita lihat tadi di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. Dan Yeremia khawatir bahwa ia tidak pandai bicara untuk menyampaikan firman Tuhan, karena dia masih sangat muda. Namun Allah meyakinkan bahwa Yeremia telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Bahkan sejak dia belum lahir, sejak dia masih di dalam kandungan ibunya. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, Tuhan menyatakan bahwa kelemahan Yeremia bukanlah sesuatu yang menghalangi dia untuk memberitakan suara kenabian, karena Allah yang memampukan dia. Mari kita baca Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dengan panggilan Tuhan yang spektakuler itulah, Yeremia dengan berani memberitakan firman Tuhan. Meskipun banyak penderitaan yang harus dilaluinya. Di dalam bacaan kita, Yeremia merefleksikan tentang kerasnya tantangan pelayanan yang dia alami. Namun di sisi yang lain, begitu kuatnya panggilan Tuhan baginya, bahkan lebih kuat daripada tantangan yang dia alami. Mari kita baca dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7a. Yeremia mengatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Yeremia menggambarkan panggilan Tuhan seperti bujukan Tuhan yang sangat kuat, sehingga menundukkan dia untuk menjawab panggilan Tuhan. Bahkan Yeremia mengungkit kembali pernyataan Tuhan di dalam panggilannya yang dinyatakan Allah dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 yang berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena beratnya tantangan dan penderitaan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, maka Yeremia berkata di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah pada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selama-lamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Yeremia yang mengalami penderitaan yang begitu berat, dia mempertanyakan mengapa dia harus lahir hanya untuk mengalami penderitaan. Berikut ini mari kita lihat penderitaan-penderitaan seperti apa sajakah yang dialami Yeremia di dalam pembacaan kita saat ini. Ayat yang ke-7b dan ayat yang ke-8 berkata, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku. Yeremia adalah salah satu nabi yang ditolak oleh umat Israel karena ia terus memberitakan tentang dosa penghukuman Tuhan. Pemberitaannya dianggap tidak benar karena saat itu bangsa Israel berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Juga ada nabi-nabi palsu yang terus memberitakan kesejahteraan dan kedamaian. Pemberitaan Yeremia tidak dianggap, bahkan kerap kali ia mengalami penyiksaan karena dianggap beritanya mengada-ada. Ia dianggap tidak menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, karena pemberitaannya itu semuanya berisi tentang teguran dosa dan penghukuman Allah. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-10 berkata, Yeremia berkata, aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Penderitaan lain yang dihadapi oleh Yeremia selain dari penolakan akan berita firman Tuhan yang disampaikan olehnya, yaitu ikhtiar jahat dari orang-orang terdekatnya yang menginginkan kejahatan dan kejatuhan Yeremia, sehingga ia kerap kali mengalami penganiayaan. Ia kerap kali diadukan dan ia mendapatkan hukuman. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pernah berpikir untuk menghindar dari pelayanan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sebagai manusia, Yeremia ingin
untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Tetapi ia tidak bisa. Panggilan Tuhan terlalu kuat baginya. Panggilan Tuhan bahkan lebih kuat daripada keinginannya untuk hidup aman dan nyaman. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Yeremia kuat sehingga ia terus setia melayani Tuhan? Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-11, ia membalikkan semua penderitaan itu. Dengan yakin ia berkata, tetapi Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan yang turut campur tangan di dalam segala sesuatu yang dialaminya. Dia katakan, ada Tuhan yang menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Artinya, dalam penderitaannya ada Allah yang berjuang di dalam dan melalui dia. Kalau ada Allah yang berjuang, maka Yeremia mengatakan, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Apapun rancangan orang jahat terhadap dia yakin akan dipatahkan. Bahkan rancangan itu akan berbalik menimpa mereka. Bahkan akan meninggalkan noda. Sesuatu yang akan terus diingat dan tidak terlupakan. Bahkan jadi pelajaran bagi orang yang menindasnya untuk tidak menjamah hamba Tuhan. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi orang lain yang menyaksikan hal tersebut. Itulah perlindungan Allah bagi hamba-Nya. Di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-12 dikatakan, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia melayani dengan waktu yang sangat panjang. Dia melayani sebagai nabi pada pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu pada masa Yosia, Yoahas, Yoyakin, dan Zedekia. Yeremia banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang yang menolak firman Tuhan. Karena itu ia menyerahkan semua perkaranya di hadapan Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan akan menguatkan dia. Bahkan Tuhan akan memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah bertindak membela dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sesudah Yeremia merenungkan tentang penderitaan yang dialaminya karena mengiring Tuhan, karena melayani Tuhan, maka yang dilakukan Yeremia adalah di ayat yang ke-13 dia berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Di sini kita melihat bahwa Yeremia mengakui kuasa Tuhan dan mengagungkan Tuhan dengan menyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ia yakin meskipun dia masih di dalam penderitaan, tetapi Allah sedang bekerja untuk dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Yeremia, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia di dalam konteks kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Semua kita punya panggilan pelayanan masing-masing dengan tantangannya masing-masing. Setiap kita punya salibnya masing-masing. Baik kita sebagai rohaniawan ataupun kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai ibu rumah tangga, apapun panggilan pelayanan kita,
pasti ada tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan itu berguna untuk membangun iman kita, membuat kita bertumbuh secara rohani, membukakan peluang-peluang bagi kita, membuat kita makin mahir menggunakan karunia-karunia rohani, membuat kita lebih tekun untuk berharap, lebih tekun di dalam iman kita kepada Tuhan, membuat kita dapat mengalami Allah yang hidup di dalam hidup kita. Allah mau supaya kita setia di tengah berbagai persoalan pergumulan kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Allah mau kita tetap setia, kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sama seperti Yeremia. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup dengan sekejap mata dan dengan sangat mudah Tuhan membalikkan perkara kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang susah menjadi cukup, dari berbagai kesulitan mendapatkan jalan keluar. Itu hal yang mudah bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah kita harus mengalami dan menjalani proses Tuhan, supaya kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Allah bekerja di dalamnya, bagaimana Allah terlibat di dalam kesulitan hidup kita, bagaimana Allah terlibat di dalam pelayanan kita. Hidup kita mungkin akan naik dan turun, tetapi setialah kepada Tuhan. Entah ketika kita diberkati ataupun sedang berada di dalam kesulitan, entah ketika kita sakit ataupun kita sehat, kita tetap setia kepada Tuhan. Pada akhir kesetiaan kita, maka seperti Yeremia, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati kita sekalian di dalam kita menjalankan panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Semua ladang di mana Tuhan menanam kita, Tuhan mau supaya kita menjalani semuanya itu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Kami boleh belajar dari kesetiaan Yeremia yang tetap teguh pada panggilan Tuhan meskipun dia mengalami banyak penganiayaan. Tuhan, Yeremia pun sebagai hamba Tuhan yang luar biasa pernah merasakan sulitnya penderitaannya melayani Tuhan, dan dia sempat ingin memalingkan wajahnya. Tetapi sekali Tuhan memanggil, maka Tuhanlah yang akan menuntun kepada hambanya untuk berhasil. Kami belajar dari Yeremia Tuhan. Di dalam naik turunnya kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap memegang kami, dan biarlah kami juga boleh berpegang kepada Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan tantangan pelayanan yang kami hadapi, baik kami Tuhan melayani sebagai rohaniawan, kami melayani sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja sebagai penatua, pengurus BP atau komisi Tuhan, ataupun Tuhan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehidupan praktis kami, sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, apapun Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami,
tempat di mana kami melayani Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap setia sampai panggilan Tuhan itu berhasil di dalam kehidupan kami. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tetapi semuanya mungkin jika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan syafaat. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami di dalam mengelola negeri ini Tuhan. Supaya negeri ini boleh aman, sejahtera, dan makmur. Kami tetap berdoa Tuhan mendukung untuk pemerintah kami dalam menanggulangi COVID-19. Biarlah hikmat daripada Tuhan boleh menaungi mereka. Sehingga Tuhan COVID-19 boleh segera lalu dari negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyembuhan pasien-pasien yang ada. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Mereka boleh sembuh sehat seperti sedia kala, sehingga mata rantai COVID-19 boleh diputuskan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang bekerja. Tuhan Engkau memberkati. Mereka boleh bekerja dengan maksimal, penuh kesabaran Tuhan. Dan mereka boleh melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat Gereja Kristus Bandung. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Dede Cia Tuhan dalam masa pemulihan, untuk Ibu Irma juga Tuhan, dan juga untuk anak kami Calvin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengerti apa yang mereka alami. Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang mengendalikan seluruh organ tubuh mereka. Tuhan sanggup menciptakan yang baru Tuhan. Bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Biar Tuhan berkati mereka dengan pemulihan, kesehatan, dan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yuni di dalam masa-masa kehamilan yang mendekati persalinan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketenangan di dalam menghadapi proses persalinan. Biarlah Bu Yuni boleh melahirkan dengan baik, bayi maupun Bu Yuni boleh berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di Gereja Kristus Bandung. Apapun upaya pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkati. Sehingga melaluinya kami tetap bertumbuh secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.